Lanjut. Nah sekarang setelah kita lihat berbagai pandangan dari dari ahli seperti itu, mau nggak mau kita harus pergi ke, nggak bisa kelihatan ya. Mau nggak mau kita harus pergi kepada bagaimana pandangan Alkitab. Nah makanya tadi saya mengatakan, saya ini kan orang biblika. Jadi bagaimanapun hebatnya pandangan, saya selalu menguji sejauh mana pandangan ini bisa dipertanggungjawabkan menurut Alkitab. Begitu saya. Atau begitu kami, begitulah orang-orang biblika. Ya. Jika para ahli teologi yang begitu berbeda dengan satu dengan lainnya, bagaimana dengan pendidikan Alkitab? Alkitab adalah kanon, setuju nggak ini? Sebenarnya yang perlu kita seminarkan salah satu yang saya usul ini sebenarnya. Alkitab. Alkitab itu apa sih? Alkitab itu buku mau dibaca tidur supaya cepat ngantuk. Alkitab yang dibikin di bawah bantal supaya setan kabur. Alkitab itu apa? Alkitab itu yang mencari angka-angka mau diisi. Alkitab kanon. Ingat sola scriptura yang diserukan tokoh reformasi Luther. Sola scriptura. Apa itu artinya kanon? Kanon itu artinya tongkat. Pengukur. Artinya apa? Kalau teolog reformasi berkata Alkitab adalah kanon, maka semua pengajaran harus diukur dari Alkitab. Jangan dibalik. Nah saya harus berkata, tidak semua teolog berkata begini. Alkitab pun salah satu teolog terkenal mengatakan Alkitab itu banyak kesalahannya. Misalnya guru besarnya STT Jakarta, Profesor Wismu Adi. Wismu Adi, ada bukunya itu. Itu salah satu buku paling laris yang diterbitkan BPK Gunung Mulia. Di situ dikatakan Alkitab banyak sekali kesalahan. Misalnya Abraham nggak benar ada itu, nggak pernah ada Abraham. Yesus bangkit sebenarnya nggak jelas itu sebenarnya. Baca Matius beda, baca Markus beda, baca Lukas beda, baca Yohanes beda. Jadi apa yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah halusinasi katanya. Oh ya. Ya makanya dalam buku saya, salah satu buku tipis saya, cuman nggak ada di depan saya. Di depan itu ada 4 buku, dipilih itu. Rahasia Hidup Bahagia. Jadi kalau mau berbahagia, punya buku itu. Oh iya, karena apa? Ternyata khotbah pertama Yesus yang dicatat oleh Matius, itu mengenai apa? Bahagia. Dan saya yakin Yesus serius itu, bicara bahagia itu. Bukan hanya Pak Ramles bahagia atau Pak Peter Yakob atau Pak itu Ferry atau Mas Rudi perlu bahagia. Semua kita bahagia. Asal tahu rahasianya. Karena apa saya berkata begitu? Itu kata bahagia maka harus diulangi sampai 9 kali. Bukan 1 kali, bukan 7 kali. Katanya kan Alkitab angka favoritnya 7. Ini 9. Kalau orang Batak berarti berkata ada igil-igilnya. Berarti ada tambahannya. 9 kali. Bahagia, 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 bahagia. Makanya dalam buku saya itu sampai 2 kali, 2 artikel saya tuliskan mengenai berbahagia. Jangan dikatakan saya berbahagia karena semua anak saya masuk UI, bukan. Karena tidak ada ditulis di sana, berbahagialah mereka yang semua anaknya masuk UI. Tidak ada. Dan dikatakan berbahagialah mereka yang duitnya banyak, tidak ada juga. Kalau ada nanti kasih tahu saya waktu break ya. Siapa yang berbahagia? Jadi di situ ada rahasia bahagia. Ada satu lagi yang merah. Satu firman menjadi daging. Itu diterjemahkan dari tesis MTH saya. Ada enggak Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Sering kali bertanya begitu bukan? Saya berkata ya ada banget. Baca buku saya bilang. Firman menjadi daging. Di situ sudah saya beberkan. Yesus adalah Allah. Lalu satu lagi mengapa ada penderitaan. Itu bagi bapak ibu yang selalu ditipu orang dengan teologi suksesnya, mengapa saya menderita, mengapa saya sakit. Nah itu di situ buku itu jelas itu. Baca nanti khusus bab 5. Pandangan Alkitab. Sebagai fakta penting keempat Injil dan surat-surat kiriman menegaskan ajaran kebenaran Kristus bersifat personal. Demikian juga surat kiriman baik oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Coba kita lihat. Injil Matius, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, ini semua bicara. Mari kita baca satu demi satu, kita selidiki. Matius 24,
ayat 44. Apa kata tulisan Matius 24, Injil pertama yang urutannya di sini. Matius 24, 44. 1, 2, 3. Ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang, nah itu dia. Datang, ada kedatangan, bukan tidak ada. Bukan sekadar manusia makin baik, tatanan sosial makin baik. Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 7. Kita tahu Rasul Petrus adalah salah seorang yang sangat dekat. Itu sebabnya tidak heran di katedral di Roma patungnya paling besar. 1, 2, ya. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan. Jadi ada, Yesus menyatakan diri. Ya, pada Apokalipsis, pada parusia yang kedua ada. Rasul Yohanes, Yohanes 1 Yohanes 2:28. 1 Yohanes 2:28. 1, 2, ya. Pada hari, mantap. Apa itu? Gak bisa saya lihat. Ya, tulis yang jelas dong. Lalu Rasul Yakobus, saudara Yesus, ya. Yakobus 5:78. Yakobus 5:78. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudara bersabar sampai kepada kedatangan. Itu dia, pakai spidol aja, spidol. Ya. Jadi jelas ya, Alkitab, Injil. Lanjut. Perhatikan secara khusus tulisan Paulus. Salah satu paling awal adalah tulisan Paulus adalah kitab Tesalonika. Jadi dari 13 surat, paling awal adalah Tesalonika, salah satunya. Sesudah Galatia, Tesalonika. Ya. Nah, apa yang dibicarakan? Soal kedatangan Kristus. Ya. Bagaimana dia menyinggung soal ajaran akhir zaman? Hal itu terlihat jelas pada tiap-tiap pasal. Akhir pasal 1, akhir pasal 2, akhir pasal 3, akhir pasal 4. Next. Nah, tolong satu orang baca 1 Tesalonika 1 ayat 9, 10 dengan suara keras buat kita. 1 Tesalonika 1, 9 dan 10. Ya, tidak usah buru-buru, baca dengan sejelas-jelasnya. Silakan. Yang punya karunia suara keras tolong baca buat kita. Silakan, ada? Atau sama-sama? 1, 2, 3. Ya, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah, melayani Allah yang hidup dan yang benar, menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Perhatikan. Jadi di sini dikaitkan akhir zaman itu, menantikan kedatangan anaknya dari surga dengan pertobatan hidup. Mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Bagaimana kamu berbalik dari berhala. Dari penipuan, dari korupsi, dari gaya hidup salah kepada Allah. Melayani Allah yang hidup yang benar. Karena apa? Menanti kedatangan anaknya. Jadi kalau kita yakin Kristus pasti datang. Baik general atau individual. Maka jelaslah pertobatannya. Ya. Lanjut. Pelayanan. Dikaitkan dengan pelayanan. Coba 1 Tesalonika 2, 19-20. Silakan, ada seorang suara keras baca buat kita. Silakan. Oke, sama-sama kita baca. 1 ya. Sebab siapakah pengharapan kami? Waduh, nikmati ayat ini. Nikmati ini. Siapakah pengharapan kamu? Siapakah sukacita kamu? Siapakah mahkota kemegahan kami? Saya harap ini dinikmati. Pengharapan kamu, sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu apa? Itu dia, waktu datang. Jadi referensinya itu kedatangan Tuhan kali kedua. Nah sekarang pertanyaannya, kita ada enggak begitu?
Saya yakin pasti ada kedatangan Tuhan kali kedua. General atau individual. Maka saya harus punya kebanggaan saya bawa ke sisinya. Kebanggaan, mahkota kemuliaan. Siapa? Nggak ada duit, kartu kredit, dia nggak terima dia kartu kredit. Kita nggak bisa bilang ke surga, Tuhan aku berhasil kumpulkan 5 kartu kredit. Nggak ada gunanya. Lebih bagus berhasil 5 bawa jiwa. Oh iya, ini bukannya, mungkin kalian susah dengar dokter sekarang khotbah seperti ini ya. Ini terlalu sederhana ya. Tapi mari kita khotbahkan yang sederhana itu. Karena penting, pelayanan ini. Pelayanan yang dikaitkan dengan akhir zaman. Jadi pasti, orang Manado berkata, so pasti Jo. Kekudusan hidup, ini juga penting. Apalagi zaman kita makin tidak jelas, bukan? Gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, gonta-ganti suami. Coba 1 Tesalonika 3:13. Satu orang boleh baca ya, so bersuara keras. Dari tadi belum ada itu. Ya. Silakan, 1 Tesalonika 3:13. Itu dia, pada waktu kedatangan Yesus, hidup harus apa? Makin kudus. Ya. Jadi jelas, ada eskatologi, ada kedatangan Tuhan, ada akhir zaman, ada. Kalau enggak individual, general. Dan karena itu hidup harus kudus. Keempat. Akhir datang zaman dikaitkan kebangkitan orang percaya. Ini agak panjang ini. Ini berkait dengan penghiburan. Dia berkata apa? Sudahlah, kamu tahu tidak? Waktu Yesus datang kali kedua, yang lebih dahulu bertemu Yesus muka dengan muka bukan kamu, tapi saudaramu itu. Jangan nangis terus, jangan sedih terus. Ya, makanya salah seorang teolog Jerman berkata apa? Jika aku berangkat tidak lama lagi, katanya kepada mahasiswanya, ingat, jangan diteratapi. Saya tidak pergi dengan selamat jalan yang dingin, tetapi selamat tinggal yang hangat. Karena apa? Aku lebih dulu jumpa dengan dia, dan aku akan menyambut kalian di surga katanya. Teolog Jerman tuh. Kiranya kita makin dekat dengannya. Lalu yang kelima, akhir zaman dikaitkan dengan berkat. Ya, coba dibaca juga, satu ayat saja nih. Laki-laki ada? Ya, silakan, pasal 5:23. Itu dia, amin. Itulah berkat penuh. Coba ingat lagi 5 hal itu. 5 hal penting. Pertobatan, apalagi? Pelayanan, apalagi? Hidup kudus, apalagi? Penghiburan dan berkat. Dikaitkan dengan apa? Akhir zaman. Jadi jangan kita bicara akhir zaman yang aneh-aneh, yang 5 ini aja dulu. Sekiranya yang lain kalian udah lupa semua, bawa yang 5 ini nanti pulang. Apa yang kau dapat? Saya harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan hanya keluar masuk gereja. Burung gereja lebih sering masuk gereja dari kalian. Oh iya. Nah kapan datangnya? Pasti. Tapi kapan? Nah saya mengatakan selain sekte kiamat, kelompok pasar minggu, people temper, spekulasi masih terus berlangsung. Tadi ketua kita, Anse yang cantik, kasih saya makalah. Ya ini makalah ini. Terus. Next. Oh, nggak ada lagi ya. Jadi masih berlangsung, ini dia makalahnya ini. Banyak ini. Kalau dibaca di belakang, dokter juga dia. Dokter Maurice Sikar. Jadi ini kalau saya baca ini lumayan ini. Siapa yang tertarik nanti boleh miliki. Ya, jadi ini banyak nubuatan di sini. Ya. Ada nama Vladimir Putin. Pengangkatan mempelai akan terjadi secara mendadak. Seluruh dunia akan runtuh secara ekonomi. Seorang pemimpin ajaib akan bangkit dari timur dekat.
Ia akan menjadi jelmaan Satan. Namun orang-orang akan secara buta mengikutinya, berpikir dialah sang Mesias. Ia akan segera memerintah di Eropa. Tuhan akan mengangkat para nabi, para penginjil, para rasulnya pada tribulasi akhir zaman. Nanti akan kita lihat di sesi kedua. Jadi artinya apa? Tidak mengalami penderitaan. Dunia menderita, ada siksaan yang dahsyat, maka nabi-nabinya diangkat. Aksi teroris yang menciptakan kerusakan yang mengerikan akan mulai menghantam dunia setelah Blood Moon yang pertama. Blood Moon yang pertama 15 April 2014. Gempa bumi dan banjir, kebakaran, bom, aktivitas vulkanik akan meningkat drastis. Sepatah kata untuk bangsa-bangsa, sekarang ini akan berlangsung amat gelap. Itu dia. Dan banyak lagi di sini tanda-tanda, tetramun dan seterusnya. Nanti kalau tertarik baca ini ya, ini buatan ini. Jadi masih terus. Nah bagaimana? Kapan dia? Apa tanda-tandanya? Muncul antikris. Banyak orang akan datang memakai namaku. Nah siapakah antikristus itu? Kenapa mesti sebut satu? Orang disebut banyak antikris. Dari Matius 24, coba. Matius 24 ayat 5 dan 11. Matius 24 ayat 5. Ya, silakan satu orang baca ayatnya. Silakan. Ya, satu orang. Ayat 5a dan 11 itu aja. Ya, banyak. Banyak penyesat, banyak disesatkan. Ayat 11 juga. Coba kita baca versi Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1-2 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Perhatikan tuh. Kamu dengar seorang antikristus datang. Tapi Yohanes berkata apa? Banyak antikristus. Jadi kenapa kita mesti menunjuk antikristus siapa? Paus. Kalau itu menghina Katolik dong itu orang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu. Jadi banyak antikris. Jadi jangan mau diindikasi Vladimir Putin. Atau siapalah begitu. Jangan. Tandanya ya Tuhan berkata lagi penyesatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Udah kita baca tadi. Jadi di sini tadi tema yang dibuat oleh Bonaparte Sogit di spanduk. Memahami tanda akhir zaman. Tapi lihat itu, ini salah satunya. Kalau hanya tandanya aja kita bahas capek juga kita. Kita memahami akhir zamannya. Karena memang itu sendiri nggak beres. Tanda kedua adanya penyesatan. Nah kalau begitu panggilannya apa? Hati-hati siapa yang mengajarmu. Oh iya, penyesatan terjadi, banyak. Itu pasti terjadi karena Yesus yang berkhotbah. Ini khotbah Yesus bukan? Matius 24. Banyak akan datang memakai namaku, banyak pengajar. Tapi di bagian lain dikatakan, pohon dikenal dari buahnya. Kalau dia kawin cerai. Itu nabi sungguh atau nabi rong? Ya. Jangan lagi dianggap nabi sungguh. Yang ketiga, krisis politik di berbagai negara. Kamu akan mendengar deru perang. Jadi bukan lokal, universal sifatnya. Jadi kalau kita mau memahami tandanya, jangan hanya terjadi di Persea tanda itu. Mesti universal. Yang keempat, krisis pangan akan terjadi kelaparan di mana-mana. Coba 7B. Tolong 7B. Silakan. Matius 24 Mas. Silakan. Matius 24 itu. Enggak pindah-pindah ya. Ayat 7B. Siapa tadi laki-laki yang baca itu? Tapi jangan kelamaan berdiri, langsung baca. Iya. Akan datang kelaparan di berbagai tempat. Jadi tandanya juga universal. Jangan hanya kelaparan di Ethiopia. Well, kelima, krisis alam. Gempa bumi di berbagai tempat, juga di berbagai tempat. Jangan hanya di
Sinabung. Iya. Sinabung kita dengar. Di sana kita dengar. Di sana kita dengar. Di sana kita dengar. Baru mulailah pikirkan nih. Kelaparan. Mulai pikirkan. Jadi sebenarnya bagusnya apa? Kita ini tinggal di negara cincin api, bukan? Jadi sebenarnya kita lebih dekat tahunya nanti tuh. Kalau jelas itu makin serius dia tetas. Udah kayak petasan gitu. Ya. Dan secara teratur, tapi juga kita lihat di CNN, terjadi juga di Eropa, terjadi juga di Amerika, terjadi juga di Inggris, terjadi juga di Yunani, terjadi juga di Australia. Nah mulailah kita, lam lipat jorok atau sana makin rajin lakur. Nanggu malu sang akala, gitulah dia. Oh asa pola marsa koto dikul. Jangan tuh. Alai yang guna porseya sai naso nang dorohana. Tung suraro topu ajal nasai mardami dona sida. Mari di lau memuji-muji Tuhani. Begitu. Jangan takut katanya. Begitu datang ke Pak Bumi di sana. Alai yang guna porseya sai naso nang dorohana. Jumpa lagi di sana. Tung suraro topu ajal nasai mardame dona sida. Itu. Bila perlu kita sambut dengan kur. Gempa bumi itu. Mare de bla 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 bla. Itu. Luar biasa. Lanjut. Krisis alam, terjadi penganiayaan yang hebat, juga universal. Kebencian, ya, tapi universal ya. Kamu akan dibenci semua bangsa karena namaku. Berarti apa? Ada kebencian universal kepada Kristus dan gereja. Krisis iman, banyak orang akan murtad. Jangan hanya satu dua, misalnya karena mau politisi. Mau caleg dia kan. Krisis moral. Terus? Krisis kasih. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 10, nanti kalian lihat itu di makalah nanti. Habis lunch nanti baca lagi tuh, coret-coret. Next, coffee break. Ya. Saya senang kalian tertawa, tidak ketakutan. Ada yang baca kepada saya, baca makalahnya seram juga ya. Tapi memang belum tiba kepada bagian seram. Yang bagian seram bagian kedua. Kalau bagian seram bagian pertama nanti nggak selera makan. Tapi yang penting ingat dulu ya. Ingat minimal yang 5 tadi. Akhir zaman pasti ada. Ya. Dan sikap kita harus jelas. Pertobatan, pelayanan, hidup kudus, yakin akan kekekalannya, dan nikmati berkat Tuhan. Amin? Amin?